Halo, selamat pagi Mbak Elo. Selamat pagi Mbak Anita. Gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak konseling. Ya, saya hari ini dan beberapa minggu terakhir ini kayak kurang baik gitu Mbak Anita. Kenapa Mbak Elo? Kok kurang baik? Saya ini kayak dihantui rasa takut saya lagi gitu Mbak Anita. Kayak dulu tuh saya pernah takut dan ingin sembuh, tapi tuh akhir-akhir ini saya balik lagi ke takutan tersebut. Saya tuh kayak apa ya, ingat lagi gitu. Nah, Mbak Elo bisa menceritain secara rinci, secara detail ketakutan apa yang dialami sama Mbak Elo. Nah, tapi sebelumnya saya memberi kesempatan Mbak Elo selama 15 menit ya. Nah, nanti kalau misal Mbak Elo merasa belum cukup untuk konseling kali ini, Mbak Elo bisa menghubungi saya untuk membuat jadwal baru dan kita menyesuaikan waktu luang kita masing-masing. Ya, Silakan Mbak Elo. jadi gini Mbak Anita, kemarin kan saya pergi ke Jatim Park liburan sama teman-teman saya. Terus saya tuh diajak naik roller coaster. Terus saya tuh naik, habis itu kayak ikut teman-teman saya teriak-teriak, kok saya tuh kayak pusing banget. Habis itu pandangan tuh gelap, terus saya tuh lemes gitu loh Mbak Anita. Terus saya kan lanjut ke Santera. Nah, saya tuh naik kayak yang selurutan gitu loh Mbak Anita. Oh iya, yang pakai ban itu ya. ban itu. Iya, iya. Saya tuh kayak mikir 2 kali, aduh ini saya berani apa enggak ya. Terus akhirnya sama teman saya tuh dipaksa sama teman saya dipaksa. Terus akhirnya saya naikkan di depan sendiri, kan ada 3, di depan ada saya, terus teman saya, dan belakang teman saya. Terus habis itu kayak ya udah loh, kalau kamu gak berani itu tutup mata aja, udah nikmatin aja, seru-seru kok, nanti kamu teriak aja. Terus saya itu kan naik, habis itu sudah didorong sama petugasnya tuh, kayak pas di pertengahan prosotan itu kayak bener-bener lemes dan semuanya tuh terlihat hitam gitu loh Mbak Anita. Dan saya nggak sadar tuh ternyata saya tuh pingsan. Saya pingsan dan teman-teman saya tuh nggak ngeh kalau saya tuh pingsan, karena saya tuh kayak gini dan teman-teman saya itu juga teriak dan matanya tuh tertutup. Terus nggak taunya saya tuh bener-bener pingsan. Terus teman saya panik, dibangunkan tuh kayak sepertinya tuh kayak nggak bangun-bangun gitu, cukup lama gitu. Terus saya tuh bangun, kayak ternyata bener-bener rasa ketakutan tersebut tuh masih ada gitu dalam diri saya. Saya tuh dulu pernah ini Mbak Anita, pernah jatuh juga dari prosotan pas waktu naik itu kayak stroller gitu loh. Itu sama ayah saya tuh didorong dan dibiarin sendiri. Ayah saya tuh ngerokok dan saya tuh jalan-jalan sendiri, saya dorongin stroller saya dan akhirnya saya jatuh di prosotan tersebut. Terus akhirnya semua tuh babak belur sampai dirawat di rumah sakit. Itu pas umur 3 tahun kalau nggak salah. Dan itu muka saya tuh bener-bener hancur, dan kayak pas lihat di kaca itu saya takut banget gitu loh Mbak Anita. Terus yang saya bayangkan di prosotan yang di tempat wisata tuh kayak, aduh dulu kalau aku jatuh lagi tuh gimana, apakah aku tuh akan babak belur lagi atau gimana. Sampai dulu tuh saya lihat muka aja tuh nggak berani gitu loh Mbak Anita. Terus kemarin tuh saya tuh habis pulang dari Santera, bukannya seneng-seneng tuh kayak malah dihantui rasa-rasa takut, dihantui kayak dimimpiin dulu muka saya tuh gimana tuh, kayak astaga takut banget gitu loh Mbak Anita. Gini Mbak Elo ya,
kasih kertas kosong buat Mbak Elo. Ini bolpennya. Sekarang Mbak Elo bisa menggambarkan situasi Mbak Elo yang dihantui dengan rasa trauma. Terserah gambarkan seperti apa. Ini Mbak Adita perhatinya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini saya masih kurang paham Mbak Elo ya. Mbak Elo bisa jelasin nggak? Ini tuh maksudnya kayak gimana? Hitam, kayak bener-bener gelap gitu. Kalau saya di ketinggian tuh kayak pusing dan gelap gitu Mbak Adita. Terus kalau untuk gambar yang ini bagaimana? Kalau ini seperti macam perosotan yang sangat tinggi sekali, dan saya sampai sekarang nggak berani untuk melihat ke bawah jika saya berada di gedung-gedung tinggi gitu Mbak Adita. Terus kalau ini Ayah saya sedang merokok. Kayak sekarang tuh saya masih benci gitu loh dengan ayah saya kok ngerokok gitu. Jadi keingat kejadian dulu gitu. Nggak, gimana ya, ngebiarin anaknya main sendiri gitu. Terus kalau ini darah merah, darah yang berdarah mana? di muka. Jadi saya kalau lihat darah itu sekarang tuh kayak terbayang muka saya yang dulu gitu, takut. Lalu kalau ini Masih gelap dan pusing banget di kepala. lalu kalau gambarnya ini Bayangan muka hancur sih, kalau semisal lihat-lihat film gitu terus ada muka yang hancur, horor gitu, teringat gitu. Nah, jadi gini Mbak Elo, kan yang pas Mbak Elo lagi jalan-jalan di mana tadi? Di tempat wisata kayak Santera. Iya, di Santera. Kayak yang tadi Mbak Elo ceritain ya. Itu kan atas ajakan temannya Mbak Elo ya. Tapi Mbak Elo udah bilang kalau bahwa Mbak Elo itu takut. Nah, kalau semisal Mbak Elo punya rasa trauma, punya takut, lalu diajak teman Mbak Elo yang maksa, itu sebaiknya Mbak Elo itu udah nggak usah ikut. Kalau daripada rasa trauma itu mengganggu Mbak Elo lagi. Jadi takutnya itu tambah berlebihan, apalagi setelah pelutan itu Mbak Elo itu ngerasa pusing kan, pingsan, apalagi pingsan. Nah, kalau serasa Mbak Elo tidak yakin buat ikut teman Mbak Elo naik pelutan itu tadi, udah nggak usah ikut naik perosotan itu tadi, daripada nanti rasa traumanya itu menghantui Mbak Elo lagi. Ya, nah kalau pokoknya intinya ya, kalau Mbak Elo aku nggak yakin deh kalau ikut mereka di wahana ini, ikut ke ini daripada nanti traumanya kamu lagi. Mungkin karena rasa penasaran saya gitu ya Mbak Adita. Iya, bisa jadi sih rasa penasaran Mbak Elo. Tapi kan dulu juga Mbak Elo kan juga jalannya juga karena perusutan kan. Iya, karena perosotan juga. Sepertinya kayak gitu Mbak Elo, jangan diulangi lagi ya kalau semisal Mbak Elo kurang yakin. Tapi kalau saya tuh pengen banget gitu, sebenarnya tuh saya pengen banget untuk ya ikut, pengen nyoba prosetan gitu, tapi tuh saya masih takut
itu gimana ya Mbak Anita? Sebaiknya Mbak Elo jangan langsung mencoba peresutan yang terlalu curam. Coba deh Mbak Elo cari peresutan yang kayak di playground itu kan, Yang kecil. itu kan ya nggak terlalu curam deh, nggak terlalu curam kan. Coba Mbak Elo coba di situ dulu perlahan-lahan, sering main ke situ. Terus nanti kalau misalnya serasa Mbak Elo udah terbiasa naik peresutan yang di playground itu, terus Mbak Elo bisa mencoba peresutan yang lebih ekstrim dan lebih curam. Ya, mungkin saya nanti kalau udah punya anak mungkin bisa lebih hati-hati Ya. lagi untuk jagain anak Jagain saya. lagi ya, Iya. biar tak seperti kejadiannya seperti waktu kecilnya Mbak Elo. Iya, terima kasih Mbak Anita. Ya, sama-sama.